Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dialah Allah yang Maha memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kebahagiaan, kenikmatan, dan telah menciptakan kita dengan namanya yang mulia Al-Khaliq. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita rizki dengan namanya yang mulia Ar-Raziq. Maka oleh sebab itu, Bapak Allah Subhanahu wa ta'ala, patutlah kita sebagai seorang hamba untuk bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan tambahkan nikmat kita. Sebaliknya ketika kita tidak bersyukur kepada Allah, Allah akan ancam kita dengan ancaman yang keras seperti itu. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum in adzabi lasyadid. Sungguhnya ketika engkau kufur dan tidak beriman, bersyukur, sungguhnya adabku itu sangatlah pedih. Maka keberadaan kita pada pagi hari ini di tempat yang mulia ini, di masjid ini, alhamdulillah, semoga ini adalah bentuk kita bersyukur kepada Allah. Karena rasa syukur itu hakikatnya adalah menggunakan apa yang Allah berikan di dalam ketaatan. Menggunakan apa yang Allah sudah berikan dalam ketaatan. Baik itu adalah kesehatan kita, baik itu adalah harta kita, dan lain sebagainya, kita gunakan di dalam ketaatan. Maka keberadaan kita pada pagi hari ini, semoga itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga itu bisa menjadi pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Yang dengan hal itu kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adik-adik, alhamdulillah, saya sangat berbahagia bisa berada di masjid yang mulia ini bersama antum-antum semua. Alhamdulillah, ramai juga, Masya Allah, adik-adik. Nggak ngantuk ya adik-adik ya? Udah ada yang tertunduk ini. Sepertinya begadang malam minggu. Nggak ngantuk ya adik-adik ya? Iya. Yang di belakang agak maju sedikit aja itu, yang dekat gorden. Biar kelihatan. Luar biasa, Masya Allah. Semoga bisa istiqomah, bisa terus semangat, karena siapa lagi kalau bukan kita sebagai umat Islam yang bisa memakmurkan masjid. Di situ tertulis di belakang, innama ya'muru masajidallah. Siapa lagi yang bisa memakmurkan masjid-masjid itu, yaitulah mereka orang-orang yang beriman. Orang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ya'mur itu memakmurkan masjid. Seperti itu. Karena di antara ciri orang yang beriman adalah mereka-mereka yang betah di masjid untuk memakmurkan masjid. Taib, materi kita sebagaimana yang sudah disampaikan dalam
pengumuman mungkin sebelumnya adalah bagaimana agar ilmu kita ini bisa bermanfaat ya, bisa lebih bermanfaat. Mungkin kita semua yang ada pada hari ini, yang hadir di tempat ini, saya yakin ini bukan pertama kalinya mendengarkan ceramah gitu ya. Saya yakin ini bukan pertama kalinya kita mendengarkan ceramah. Mungkin kalaupun ada yang jarang mendengarkan ceramah atau jarang ke pengajian, paling tidak seminggu sekali kita itu dengerin pengajian, itu di hari Jumat. Di hari Jumat kita dengerin pengajian, kita dengerin khutbah. Ya. Jadi kalaupun kita mungkin jarang sekali karena kesibukan kita, paling tidak itu seminggu sekali kita mendengarkan ceramah. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala berikan syariat sholat Jumat ialah agar seorang hamba itu merecharge kembali, mencas kembali keimanan dia selama 6 hari sebelumnya. Ya. Karena hati manusia itu lemah. Ya. Hati manusia itu lemah, mudah untuk berubah. Jangankan 1 minggu, kita mungkin 1 jam itu bisa berubah. Nggak usah 1 jam. 1 menit, 2 menit itu bisa berubah. Apa contohnya? Contoh, ada kasus orang yang awalnya ibadahnya itu ikhlas karena Allah, tiba-tiba di tengah ibadah dia berubah karena sesuatu yang lain, misalnya karena riya. Makanya ada pembahasan hukum riya di tengah-tengah ibadah, gitu ya. Awalnya seorang baca Quran di masjid, belum ada orang, niatnya aman tuh, ya pengen mengulang hafalan. Tiba-tiba ada temannya masuk, dikencengin bacaannya, gitu kan. Nah ini berarti ada perubahan gitu ya. Ya wallahu alam dikencenginnya karena apa gitu. Mungkin karena dia biar nggak ngantuk, bisa aja. Tapi ya ada mungkin saja juga ada niat yang berbeda gitu kan. Maka tadi itu semenit yang lalu baca Quran awalnya itu ikhlas, tapi setelah semenit kemudian ada orang masuk, ada perubahan. Nah, artinya apa? Hati kita itu mudah sekali berubah. Karena iman itu kan nggak konstan gitu Pak ya. Iman itu nggak tetap satu derajat saja. Artinya orang kalau udah kuat imannya, udah kuat terus nggak kayak gitu. Begitupun ketika orang imannya lemah, nggak lemah terus, enggak. Dia bisa bisa naik dengan ketaatan, bisa turun dengan kemaksiatan gitu. Nah dari situ kita tahu bahwasannya ya, syariat yang seminggu sekali ada sholat Jumat tadi untuk mencas kembali iman kita, mungkin saja karena ada orang itu yang saking sibuknya dia sulit untuk mendengarkan ceramah sendiri atau membaca buku agama sendiri. Maka Islam memberikan solusi. Kalau memang nggak sempat, nah nih setiap minggu dengerin ada ceramah, ya ceramah atau ada khutbah Jumat. Makanya dalam khutbah Jumat apa yang paling bagus? Orang sampai nggak boleh main kerikil, ya. Orang sampai nggak boleh ngingetin teman sebelahnya kalau teman sebelahnya ini nggak fokus. Kita nggak perlu ngingetin. Ya. Karena kalau ngingetin itu udah disebut lawun, ya, lalai. Dimin aja udah, kita fokus sama khatib begitu. Kita fokus sama khatib. Yang boleh ngingetin siapa? Khatibnya sendiri. Kalau ada yang lalai, kalau ada yang tidur, itu khatib sebenarnya boleh ngingetin, kayak gitu. Ya. Karena tadi perintah untuk fokus dengerin apa yang disampaikan oleh penceramah, oleh khatib tersebut. Untuk apa? Untuk tadi, ya, memberikan peringatan, memberikan kabar gembira, memberikan ancaman, ya, memberikan motivasi dalam menjalankan nilai-nilai Islam seperti itu. Nah, kalau kita kalkulasi ya, dari awal kita balik lah, nggak usah jauh-jauh, usia balik kita maksimal itu 15 tahun sampai pada hari ini
Mungkin di antara kita selain adik-adik ada yang usia udah 30, 40. Itu udah berapa kali kita Jumatan, Pak, gitu ya. Kita sudah berapa kali sholat Jumat. Ibu-ibu mungkin di belakang, kalau saya nggak sholat Jumat Ustaz, iya, tapi mungkin sering dengerin YouTube, mungkin sering buka Instagram dan lain sebagainya, pasti dengerin ceramah juga tuh. Insya Allah ada yang lewat lah. Nah itu terlihat di sana. Banyak ceramah yang didengar, banyak nasihat yang didengar, banyak untayan-untayan dai-dai yang memberikan kalimat-kalimat indah dalam Islam, gitu. Nah banyaknya nasihat yang kita dapat ini, apakah sudah berefek pada agama kita atau belum? Gitu. Apakah sudah menjadi bermanfaat untuk agama kita atau belum? Gitu. Karena ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang membuahkan amal, gitu Pak. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan amal. Adik-adik, ilmu apa yang manfaat? Yang membuahkan buah apa? Buah apa? Apa? Jeruk? Bukan ya? Membuahkan apa? Amal. Ya. Amal itu siapa? Tetangga? Bukan ya? Yang membuahkan amal. Apa maksudnya membuahkan amal? Yang bisa membuat kita itu ibadah. Nah itu ilmu yang manfaat ya. Sholat itu wajib atau sunnah? Sholat apa yang wajib? Sholat fardu ya. Ada berapa? Ada 5. Nah, kalau masih ada yang bolong sholatnya berarti belum berbuah amal tuh namanya. Belum manfaat. Maka sholatnya tidak boleh bolong gitu ya. Sholatnya nggak boleh bolong. Jadi sholatnya harus 5 waktu kayak gitu, sempurna. Nah, kalau udah dikasih tahu sama ibu, sama bapak, sama adik, sama kakak, maka sholat. Nah, ini masya Allah subuh-subuh udah di sini. Ya, alhamdulillah luar biasa nih, semangat. Masya Allah. Besok subuh lagi nggak? Apa minggu doang? Insya Allah ya. Ya kalau ketiduran yang penting di rumah sholat ya. Gak apa-apa. Kayak gitu. Jadi ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang berbuah amal. Ilmu yang membuat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu. Ibadah itu sholat doang atau ada yang lain? Adik-adik? Ada yang lain ya? Apa contohnya? Zakat. Kapan tuh zakat? Kamu zakat nggak? Zakat apa? Mau udah punya uang? Ya, zakat, kemudian puasa dan lain sebagainya ya. Zikir. Nah, itu nggak cuma sholat doang ibadah. Doa, berbakti sama orang tua itu adalah ibadah. Semua ibadah ya. Belajar yang betul ya. Itu semua ibadah ya. Jadi kalau kita taat sama orang tua dan lain sebagainya, kita belajar yang baik ya, mendapatkan nilai yang bagus, orang tua kan seneng ya. Kalau nilai bagus orang tua seneng nggak? Seneng ya. Masya Allah. Maka itu ibadah ya. Kalau nilainya jelek ya ibadah juga. Kalau udah berusaha gitu kan, ya misalnya udah berusaha nih malamnya belajar, pas besoknya lupa ya, lupa, akhirnya nggak jawab tuh, tapi udah berusaha, insya Allah tetap ibadah. Kebetulan lupa gitu kan ya, itu sudah ibadah. Yang penting ada niat untuk berusaha. Yang gak ibadah itu mau ujian gak belajar sama sekali, nah itu namanya tawakal, tawakal nekat ya. Tawakalnya nekat. Oh, yang penting masuk kelas. Enggak kayak gitu. Baik. Nah, tadi
Jadi apa yang sudah kita pelajari selama ini, selama hidup, ya, apa yang sudah kita dengar dari ceramah, khutbah gitu, apa sebenarnya itu semua sudah bermanfaat atau belum untuk hidup kita gitu ya. Terlebih kita yang sudah dewasa, kita yang sudah baligh, sudah puluhan tahun mungkin, apakah yang sudah kita dengar itu dari ilmu-ilmu yang disampaikan sudah bisa berbuah amal yang baik atau belum? Kalau amal kita masih gitu-gitu aja, ya. Kalau progres akhirat kita masih gitu-gitu aja, ya. Maksudnya apa gitu-gitu aja? Misal, ya, peningkatan yang jelas yang ada datanya lah, misalnya data hafalan Quran kita misalnya Pak. Data hafalan Quran kita setahun yang lalu sama hari ini itu masih sama, berarti progres akhirat kita itu nggak terlalu bertambah gitu ya. Itu kan ada datanya Pak. Karena kalau kita bicara keimanan itu mungkin kita lupa ya. Apakah kemarin kita taat atau enggak itu mungkin lupa. Tapi kalau kita bicara yang ada datanya, ya, apakah hafalan Quran kita bertambah? Ya, apakah sholat malam kita bertambah? Apakah puasa sunnah kita bertambah? Ya. Itu kan semua ada datanya. Kita bisa mengingat dengan baik. Ya. Apakah menghatamkan Quran kita tahun lalu sama hari ini itu beda? Kalau masih sama aja, kalau masih dalam tahap yang tidak ada perubahan, itu berarti progres akhirat kita belum berbuah amal kayak gitu. Ya, belum berbuah amal. Artinya apa yang disampaikan oleh para penceramah, ayo baca Quran, ayo kita hafal Al-Quran misalnya, yang disampaikan dalam bulan Ramadan dan lain sebagainya, itu tidak terlalu berefek pada keimanan kita. Ya. Terus apa masalahnya kalau seperti itu? Kalau seperti itu ada masalah pada hati kita, pada wadah ilmu tersebut, Pak. Pada wadah ilmu. Nah, wadah ilmu itu adalah hati. Artinya kalau ketika kita mendengar ilmu itu dan hatinya itu siap menerima ilmu, maka akan diserap dengan baik dan akan diamalkan dengan baik. Karena ilmu yang baik itu, ya, dan hati yang baik itu adalah yang dia ketika menyerap maka akan berbuah. Sebagaimana perkataan, ya, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Ya. Pohon nggak ada buahnya. Padahal biasanya pohon tersebut, misalnya pohon mangga, ya, buahnya enak, nikmat, tapi ternyata nggak berbuah. Apa yang salah kira-kira? Kalau kita lihat lagi, biasanya yang salah itu mungkin tanahnya nggak subur, ya, mungkin tanahnya nggak subur, ya, media tanamnya nggak bagus. Ya. Nah, begitupun hati kita. Kita selalu diberikan ilmu, dan ilmu itu ibarat ya tadi dia kita katakan bijian yang dimasukkan ke dalam hati yang harusnya berbuah amal. Maka ketika masuk ilmu itu ke hati, dia nggak tumbuh, ya. Ilmunya nggak tumbuh menjadi pohon yang rindang, tidak tumbuh menjadi buah yang nikmat yang bisa kita nikmati, yaitu nikmatnya pahala dari ilmu yang kita miliki. Itu sebab mungkin karena wadah ilmu kita nggak siap. Jadi ketika ilmu itu masuk, ya, hati kita sedang redup misalnya. Hati kita sedang tidak dalam kondisi yang bagus, sehingga ilmu yang masuk ke hati ini, ya, tidak bermanfaat seperti itu. Nah, ketika hatinya siap, ya, kita dapat nasihat hari ini untuk, ya, menambah puasa kita, maka langsung diinformasikan kepada otak, insya Allah besok saya puasa sunnah, maka langsung diamalkan besok hari. Artinya hatinya siap.
siap menerima ilmu gitu. Siap menerima ilmu yang didengar. Ya. Diberikan informasi bahwasannya bulan Ramadan perbanyak membaca Al-Quran. Langsung setelah mendengarkan ceramah, dia buka Al-Quran, dia baca. Ya. Itu artinya hatinya siap, sehingga raganya pun siap. Karena Nabi SAW bersabda, ya, ada sebuah gumpalan daging, ya, kalau gumpalan daging itu atau gumpalan darah itu baik, maka akan baik untuk seluruh tubuh kita. Kalau gumpalan dagingnya itu buruk, maka akan buruk untuk seluruh tubuh kita. Artinya itu apa? Hati. Ya. Kalau hatinya siap, hatinya menerima, semuanya akan bergerak kayak gitu, Pak. Ya. Karena yang menggerakkan kita itu bukan fisik yang sehat, itu hanya penunjang. Tapi yang menggerakkan kita adalah hati. Buktinya kita lihat banyak fenomena yang terjadi hari ini. Orang-orang yang tidak Allah berikan kesehatan fisik, ya, bahkan mungkin orang-orang yang sudah Allah berikan sakit, namun kalau hatinya bergerak untuk ibadah, dia akan jalan, Pak. Dia akan keluar untuk ibadah, dia akan melaksanakan ibadah. Betapa banyak kita dapati orang-orang yang sudah divonis oleh dokter tidak boleh puasa, karena kalau puasa itu akan menyebabkan dirinya itu sakit. Tapi hatinya kuat. Hatinya kuat untuk melaksanakan puasa. Ya, dia bilang itu hanya perkataan dokter, tapi kalau Allah mengatakan sehat, maka dia puasa 30 hari full. Ya, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Artinya yang menguatkan dia itu bukan fisiknya, padahal fisiknya sudah lemah. Tapi yang menguatkan dia adalah tekad yang terdapat dalam hati, karena dia tahu pahala puasa itu begitu besar. Seperti itu. Ya. Maka hati yang pertama menjadi fokus kita agar selalu memperbaiki dan diperbaiki, sehingga ibadah yang kita lakukan itu, ya, dan ilmu yang masuk kepada kita selalu bisa berbuah amal kayak gitu. Dan ini bukan perkara yang mudah, ya. Bukan perkara mudah membenahi hati sehingga ilmu kita bisa bermanfaat. Di hadapan saya ada sebuah buku yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Ghazali, beliau seorang hujjatul Islam, seorang alim ulama, ya, dan menjadi rujukan, ya, dalam banyak hal. Di antara dalam memberikan introspeksi diri, tulisan-tulisan beliau itu sangat-sangat bagus. Kemudian dalam masalah fikih, ya, dan lain sebagainya. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menuliskan sebuah buku yang berjudul Ayyuhal Walad. Ya. Ayyuhal Walad artinya wahai seorang anak, artinya. Jadi judul bukunya Wahai Seorang Anak. Apa motivasi dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala nulis buku Ayyuhal Walad, wahai seorang anak? Ya. Ditulis dalam pendahuluan, dalam muqaddimah yang beliau rancang ini, ya, bahwasannya sebab pertama beliau menulis buku ini adalah ada seorang murid beliau, yang murid senior, ya. Jadi Imam Ghazali ini punya murid, dan kalau orang sudah belajar sama Imam Ghazali, maka buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Artinya kalau orang sudah belajar sama orang yang alim, maka insya Allah akan jadi alim juga. Artinya kalau orang sudah belajar dengan seorang ulama, maka akan jadi ulama juga. Ya. Maka muridnya ini, murid Imam Ghazali, ya, muridnya Imam Ghazali sudah menjadi seorang ulama besar, sudah ilmunya sudah banyak, gitu ya. Ilmunya sudah begitu luas.
Namun yang namanya seorang murid akan tetap menjadi seorang murid di hadapan gurunya, walaupun mungkin saja murid itu akan lebih pintar dari gurunya, sangat mungkin. Ya. Jadi kita semua adalah murid dari guru-guru kita, walaupun mungkin pada hari ini secara kenyataan ya, kita mungkin lebih bergelar daripada guru-guru kita dulu, kita mungkin lebih berpengalaman daripada guru-guru kita dulu, ya. Namun hakikatnya kita adalah seorang murid di hadapan mereka, karena kita tidak akan menjadi pada hari ini seperti kita saat ini kalau bukan karena jasa-jasa mereka. Nah, ini murid Imam Ghazali sudah menjadi ulama besar. Kalau mungkin sekarang udah jadi dai di mana-mana, udah ceramah di mana-mana. Namun suatu ketika muridnya ini merasa galau, ya, merasa sedih gitu, ya, merasa risau dengan apa yang sudah dia jalani selama ini. Maka murid Imam Ghazali tersebut menulis surat, ya, menulis surat kepada gurunya, ya, menulis surat, dan isi dari pesan tersebut adalah, wahai guru, inni qara'tu anwa'an minal ulum. Kata muridnya ini kepada Imam Ghazali, sungguhnya aku telah membaca banyak sekali bidang ilmu. Aku ini udah banyak menguasai, banyak membaca, banyak menelaah berbagai macam bidang ilmu. Wa saraftu ray'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha. Dan aku telah menghabiskan waktu-waktu terindah dalam hidupku ini untuk mempelajari ilmu tersebut dan mengumpulkannya. Ya. Jadi muridnya itu mengatakan, saya ini ilmunya udah banyak gitu. Saya sudah mengumpulkan ilmu, saya sudah membaca, saya sudah menguasai berbagai macam ilmu. Wal'an, sekarang, yanbaghi an a'lama ayya naw'iha yanfa'uni ghadan, kata muridnya. Namun ada hal yang menjadi beban untuk diriku saat ini. Dari ilmu yang banyak itu, seharusnya aku tahu mana ilmu yang bisa bermanfaat untukku esok hari, kata muridnya. Esok hari kapan? Fi qabri, kata muridnya. Jadi ilmu mana yang bisa bermanfaat untukku esok hari ketika aku sudah wafat, ketika aku sudah masuk ke liang lahat, ketika aku sudah dikubur. Ya. Jadi seorang ulama besar, seorang murid Imam Ghazali, ya, galau. Beliau memikirkan, dari sekian banyak ilmu yang sudah aku baca, yang mana yang seharusnya bisa manfaat untukku esok hari ketika aku wafat. Wa ayyuha la yanfa' hatta atrukah, dan ilmu mana yang tidak manfaat pada esok hari, yaitu pada kuburku, sehingga aku harus meninggalkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka muridnya menuliskan sebuah hadis. Dalam pesan tersebut, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Maka ya, hal ini terus terus berada di pikiran muridnya tersebut, ya. Sehingga Imam Ghazali pun, ya, akhirnya menuliskan sebuah buku yang berjudul Ayyuhal Walad ini. Jadi buku Ayyuhal Walad ini adalah jawaban beliau kepada muridnya tersebut, yang muridnya itu tadi sudah menjadi seorang ulama, akan tapi muridnya merasa risau, apakah ilmu saya sudah manfaat atau belum. Karena ketika
pun ilmu itu diamalkan, ya, kita nggak bisa memastikan apakah ilmu tersebut akan berbuah amal dan pahala, dan apakah pahala itu akan diterima di sisi Allah ketika kita wafat atau tidak. Karena yang kita bawa setelah wafat itu adalah amal perbuatan kita sendiri, seperti itu, ya. Nah, kalau seorang ulama besar saja, seorang yang sudah belajar begitu banyak ilmu, itu bisa risau tentang apa yang akan dibawa ketika wafat, maka siapa kita kalau tidak pernah memikirkan apa yang kita bawa untuk wafat kita, gitu ya. Kalau seorang yang alim saja, mereka sangat gelisah tentang apa yang akan mereka bawa, maka siapa kita tidak pernah gelisah memikirkan bekal apa yang sudah kita siapkan untuk hari tersebut, seperti itu. Maka Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menulis buku, ya, yang akhirnya buku tersebut sampai pada kita hari ini. Dan ini berarti sudah sekitar, ya, mungkin 700 tahun yang lalu lah, ya, beliau menuliskan buku ini. Dan ketika buku yang ditulisnya itu bisa sampai kepada kita hari ini, ya, setelah ratusan tahun dan gak hilang, itu menunjukkan bahwasannya isi dari buku tersebut adalah penting, begitu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidaklah memberikan keistimewaan pada sebuah tulisan kecuali Allah itu akan mempertahankannya kepada seluruh kaum muslimin, seperti itu, Pak. Ya. Makanya tulisan-tulisan para ulama itu yang hidup ratusan tahun yang lalu sampai kepada kita hari ini, itu artinya bahwasannya kitab tersebut sangat bermanfaat untuk kita, ya, untuk kaum muslimin di hari-hari selanjutnya, ya. Seperti contoh kitab Arba'in Nawawi misalnya, Riyadhus Shalihin, karangan Imam Nawawi itu kan udah ratusan tahun, Pak, usianya, gitu ya. Tapi sampai kepada kita hari ini, ya, itu menunjukkan urgensi dan tentu menunjukkan ikhlasnya penulis juga dalam menulis buku tersebut, ya. Jadi benar-benar nasihat yang ditulis itu, ya, adalah nasihat yang datang dari hati, ya, datang dari hati untuk hati para pembaca dan benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu, ya, lagi-lagi dari hati. Baik. Maka apa yang Imam Ghazali tulis, ya, dan yang akan kita bacakan mungkin tidak akan semuanya, namun ini menjadi sebuah pelajaran penting. Beliau mengatakan, i'lam ayyuhal walad. Alhamdulillah. Ketahuilah wahai anakku, al-muhibbul aziz. Dan Imam Ghazali itu memanggil muridnya yang sudah senior tadi. Alhamdulillah. Ilmu yang sudah senior tadi, murid yang sudah senior, murid yang sudah berilmu yang tinggi, dipanggilnya seorang anak, gitu ya. Artinya bahwasannya di hadapan Imam Ghazali, muridnya itu tetaplah seorang murid sehingga dia dianggap anak, ya. Dan ini bentuk bagaimana seorang guru itu memiliki adab yang tinggi kepada muridnya. Ini pelajaran buat kita, ya. Haruslah kita memperhatikan tata cara yang baik dalam memberikan nasihat. Terlebih kita misalnya adalah seorang guru, dan guru itu nggak mesti di kelas, ya, guru untuk anak kita, guru untuk istri kita, dan lain sebagainya. Kita harus bisa menempatkan diri dengan baik, bagaimana menyampaikan nasihat-nasihat tersebut, ya. Bagaimana bisa menyampaikan nasihat-nasihat tersebut kepada orang-orang yang ingin kita berikan nasihat. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ya, menyebut anak muridnya ini dengan istilah al-walad, yaitu anak kecil. Artinya anak kecil itu kan disayang sifatnya, gitu ya. Anak kecil itu disayang, ya, diayomi, ya, dan diajarkan, gitu.
Atalallahu baqa'ak, semoga Allah memanjangkan umurmu. Wasalaka bika sabila ahibbaihi. Ya. Maka beliau mengatakan anna mansyura nasihati yuktabu ma'adi risalah alaihi salatu wassalam in kana qad balaghaka minhu nasihah fa ayyu hajatin laka fi nasihati. Bahwasannya nasihat-nasihat terbaik ya, yang sudah tersebar dan itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah nasihat yang paling istimewa, nasihat yang paling berharga. Ya. Nah, kalau engkau sudah mendengar nasihat dari orang terbaik, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka engkau sebenarnya nggak butuh lagi nasihat dariku. Maksudnya apa, kata Imam Ghazali? Kamu ini udah pinter gitu. Kamu ini udah banyak baca, kamu ini udah jadi ulama, ya, udah banyak melihat dan menelaah buku-buku ulama. Tentu di sana pasti ada sabda Nabi, ada firman Allah, gitu ya. Ada ayat-ayat, ada hadis-hadis. Nah, kalau engkau sudah banyak baca Al-Quran, sudah banyak baca hadis, maka sebenarnya nggak butuh lagi nasihat, kayak gitu. Ya, syukran, jazakallah khair. Maka sebetulnya engkau sudah tidak butuh lagi nasihat dariku, karena apa yang engkau baca itu sudah cukup. Maka setelah Imam Ghazali bertanya demikian, wa illam tablugha faqulli madza hasalta min fi hadhihi sinin al-madiyah. Kalau nasihat itu belum engkau dapat dari apa yang engkau baca, maka sebenarnya selama ini apa sih yang sudah engkau dapat, kayak gitu. Kalau belum ada yang sampai kepada dirimu nasihat-nasihat yang engkau dari apa yang engkau baca, maka sebetulnya ya, apa yang engkau sudah raih selama ini, kayak gitu. Nah, ini Imam Ghazali balik bertanya pada muridnya, kamu kan sudah baca banyak kitab, ya, sudah menguasai banyak bidang ilmu dalam agama. Nah, kalau itu nggak bisa bermanfaat untuk dirimu, maka sebenarnya selama bertahun-tahun ini engkau ngapain? Apa yang engkau baca? Gitu. Apa yang engkau telaah kalau nggak bisa bermanfaat? Gitu. Nah, ini pelajaran penting buat kita. Kalau hidup kita itu dipenuhi dengan kerisauan, kegalauan, ya, maka apa yang sudah kita dengar dari nasihat-nasihat para ustadz, para alim ulama, para kiai, para guru, itu kemana? Ya. Itu kemana? Apa yang sudah kita dengar seakan tidak bermanfaat, gitu. Walaupun nggak masalah seorang itu risau, tuh nggak masalah. Seorang itu hatinya itu sedih, itu nggak masalah. Ya. Justru itu menunjukkan bahwasannya orang tersebut masih ingin sadar. Yang bahaya itu orang nggak pernah galau, orang nggak pernah sedih, orang merasa hidupnya aman-aman saja, itu lebih bahaya lagi, gitu ya. Itu lebih bahaya lagi. Jadi ngerasa hidupnya aman aja udah, dia nggak perlu mengingat Allah, dia nggak perlu ibadah, tapi dia merasa hidupnya aman-aman aja. Makanya ketika diingatkan sholat, dia bilang, ngapain sholat? Oh, saya juga hidup udah enak kok, gitu ya. Saya hidup juga nggak pernah punya masalah. Saya hidup selalu dalam kelapangan, saya nggak pernah sempit hidup saya, ya udah, buat apa saya ibadah, gitu. Ada orang berkata demikian, ada, ya. Kan katanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, saya nggak pernah berbuat mungkar, saya nggak pernah buat keburukan, ya berarti saya sudah mendapatkan tujuan dari sholat, ya. Saya sudah dapat tujuan dari sholat sehingga saya tidak perlu sholat. Betul nggak adik-adik? Betul. Betul-betul aja nih. Ayo fokus. Ya. Oh, ini saking fokusnya sampai nunduk. Ya. Menyimak dengan baik. Tawadu. Jadi kita harus sholat apa enggak? Sholat ya. Kalau udah baik tetap sholat nggak? Sholat ya.
Kalau orang nggak sholat, terus dia merasa dirinya baik, ya salah. Karena ketika dia nggak sholat itu udah nggak baik, gitu kan? Ya. Bagaimana dia bisa bilang dirinya baik dan dia tidak sholat? Gitu. Justru itu adalah keburukan yang paling buruk, gitu ya. Dengan tidak sholat saja itu keburukan paling buruk kayak gitu. Jadi ukuran baik itu bukan pakai ukuran akal manusia, gitu ya. Tapi ukuran agama ada standarnya ya. Kalau standarnya akal kita, maka tadi akhirnya ketika orang nggak pernah berbuat masalah sama kita, maka kita sebut baik, gitu kan? Ya, kita punya tetangga, dia nggak pernah berbuat masalah sama kita, gitu. Ya baik, ya alhamdulillah baik, gitu. Cuma ternyata standar Allah belum baik, ya, karena ternyata dia bermasalah sama penciptanya, dia tidak pernah menyembah penciptanya, gitu ya. Jadi standar kita bukan apa yang menjadi pandangan kita, gitu, tapi yang menjadi pandangan Allah Subhanahu Wa Taala dalam agama, kayak gitu. Seperti itu. Maka di sini Imam Ghazali bertanya sama muridnya, ya, apa yang kau cari selama ini? Kalau emang belum ada nasihat yang bisa engkau terima. Maka Imam Ghazali meneruskan nasihatnya. Min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Ya. Dari sekian banyak nasihat yang Nabi SAW itu sampaikan dari hadis-hadisnya, ya, ada satu nasihat yang ini menjadi pecutan buat seseorang dalam hidupnya. Ya. Nabi SAW menyampaikan, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'nih. Tanda Allah itu sudah tidak peduli sama hambanya, ya, sama hamba tersebut, adalah Allah menjadikan orang tersebut sibuk pada hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya, kayak gitu. Sekali lagi, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni. Kalau Allah sudah tidak peduli pada hamba tersebut, maka Allah akan menjadikan orang itu, ya, sibuk pada hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Nah, ini. Maka kita lihat apakah hidup kita sudah bermanfaat untuk diri kita pribadi atau belum. Kita nggak perlu muluk-muluk ingin menjadi manusia bermanfaat untuk orang lain, ya, dan itu bagus. Itu adalah tujuan hidup manusia, tujuan hidup seorang muslim, bisa bermanfaat untuk orang lain. Namun yang pertama kali kita lihat adalah apakah yang kita lakukan dalam keseharian kita ini sudah bermanfaat untuk diri kita atau belum, gitu ya. Sudah mendatangkan kemuliaan untuk diri kita sendiri atau belum. Kalau belum, berarti kita masih banyak melakukan hal-hal yang lalai, gitu Pak Bu, ya. Ya contohnya, seharusnya seorang itu datang sholat Jumat untuk mendengarkan khutbah, ya. Seharusnya seorang itu datang ke masjid untuk mendengarkan khutbah, tapi sampai ke masjid dia tidak mendengarkan khutbah. Mungkin dia main HP, mungkin dia memikirkan hal yang lain, memikirkan kerjaan, memikirkan urusan-urusan dunia yang seharusnya dalam waktu 20 menit itu dia fokus dengerin ceramah, namun ternyata sulit bagi dirinya untuk fokus dan tidak mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan oleh khatib tersebut. Ya, ini adalah bentuk bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memalingkan orang itu dari hal yang bermanfaat untuk dirinya. Nah, ini bahaya, ya. Maka introspeksi lagi kepada diri kita pribadi. Apakah kita sudah bisa memberikan manfaat untuk diri kita, manfaat untuk keimanan kita, untuk keislaman kita, atau belum? Dan lebih-lebih lagi adalah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memalingkan kita dari agama. Ini wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hal demikian. Ya, ini lebih berbahaya sekali, ya. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala palingkan kita dari agamanya? Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah
Zat yang Maha Rahman, Maha Rahim, Pengasih Penyayang, Maha Pengampun. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ya tidak memberikan hidayah kepada kita gitu. Bukan tidak diberikan, sudah diberikan cuma tidak kita laksanakan gitu, Pak. Allah Subhanahu wa taala itu pasti memberikan kita pilihan ya. Karena ketika kita memilih mana yang baik atau buruk, yang milih itu siapa, Pak? Kira-kira yang milih itu kita atau zat yang lain? Kita yang milih gitu ya. Karena syaitan itu ketika membisikkan keburukan pada diri kita, membisikkan keburukan kepada hati kita, syaitan itu hanya membisikkan, Pak. Kata Nabi SAW, inna syaitana jathimun ala qalbi ibni Adam. Syaitan itu cuma bisa bertengger pada hati manusia. Fa'idha ghafala waswasa. Kalau hatinya itu lalai, maka akan membisikkan keburukan. Fa'idha dzakarallaha khanasa. Kalau hati manusia itu mengingat Allah, maka akan bersembunyi itu syaitan. Nah, syaitan itu cuma bisa bertengger, diem di hati kita, membisikkan. Gak ada setannya dorong diri kita untuk berbuat dosa, gak ada. Gak ada syaitan yang muncul di hadapan kita, narik tangan kita ya untuk maksiat. Ya saya bicara syaitan dari golongan jin ya. Kan syaitan ada golongan jin dan golongan manusia. Kalau dari golongan jin, dia hanya membisikkan saja. Nggak bisa mendorong kita dari belakang untuk berbuat maksiat, nggak bisa juga narik tangan kita untuk berbuat maksiat. Nah, siapa yang mendorong kita untuk maksiat? Ya pilihan kita. Ketika kita dapat bisikan, ya misalnya berbuatlah maksiat tersebut gitu ya. Banyak ya contoh dosa. Misalnya pukullah orang itu. Ya, itu hanya bisikan awalnya. Cuma bisikan itu semakin didengar, semakin kita pilih, maka kita yang menggerakkan tangan kita. Kita yang menggerakkan akal pikiran kita. Kita yang menggerakkan kaki kita untuk melangkah. Ya, curilah barang itu. Itu hanya bisikan saja. Ya. Tapi yang bergerak itu kita. Maka pilihan ada di tangan kita. Ya. Pilihan ada di tangan kita sehingga Allah Subhanahu wa taala ya, tidak bisa menjadi atau tidak bisa disalahkan dalam hal ini. Ya. Teringat sebuah kisah di zaman Umar, ada seorang pencuri yang mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, ya, saya ini mencuri karena takdir Allah." Maka kata Umar, "Ya, saya juga motong tanganmu karena takdir Allah." Gitu. Saya juga potong tanganmu karena takdir Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Ya, artinya apa? Dia awalnya mau menyalahkan bahwasannya saya mencuri karena takdir. Ya iya, saya potong juga karena takdir. Ya udah selesai begitu. Nah, makanya di sini tidak bisa menjadi keberbuatan salah kita itu kita kembalikan kepada Allah, nggak bisa. Karena itu adalah kita sendiri yang memilih, kita sendiri yang menentukan apakah kita mendengarkan bisikan itu atau tidak, seperti itu. Ya. Maka ketika seorang hamba tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya, ya akhirnya Allah Subhanahu wa taala biarkan dia dalam kesibukan yang tidak bermanfaat. Kita lanjutkan sedikit lagi. Innam ra'an dhahabat sa'atu min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu lajadirun an yatula alaihi hasratuh. Sesungguhnya kalau ada seorang manusia ya waktunya itu habis, waktu dari umurnya itu habis, padahal yang dia bukan karena itu diciptakan, maka sudah pasti dia itu akan mengalami penyesalan dalam hidupnya. Ya. Pasti dia itu akan jatuh kepada kerugian. Ya. Jadi kalau ada waktu dari hidup kita ini, ya, yang kita gunakan bukan pada tujuan hidup kita, bukan pada tujuan penciptaan kita, maka sudah pasti ya, penyesalan itu akan terus berlangsung. Kerugian yang kita dapatkan akan terus ada. Seperti itu.
Wa man jawazal arba'in, kata Imam Ghazali, dan siapa orang yang sudah melewati usia 40, walam yaghlib khairuhu ala syarrih, dan kebaikannya itu tidak lebih banyak dari keburukannya, falyatajahhaz ilan nar, maka bersiaplah orang tersebut untuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Imam Ghazali, siapa yang sudah lebih dari 40 kemudian dia ya kehidupan atau kebaikannya tidak lebih banyak daripada keburukannya, falyatajahhaz ilan nar, maka hati-hati. Ya, bisa jadi itu adalah gambaran akhir hidup seorang tersebut. Ya, ya bukan berarti nggak bisa tobat, enggak. Cuma ini adalah peringatan. Ya, adalah peringatan. Ya, artinya kalau pada usia yang sudah matang saja, usia 40 kan usia matang. Makanya Nabi SAW diutus pada usia 40. Kenapa? Karena usia tersebut adalah usia di mana seorang itu biasanya sudah memilih tujuan hidupnya dan dia tidak akan belok-belok lagi, kayak gitu. Nah, ketika seorang ya, dalam usia kematangan tersebut belum bisa untuk mengarahkan dirinya pada kebaikan, ya, maka ini adalah kehati-hatian. Ya, hati-hati. Ya. Hati-hati bahwasannya mungkin saja itu adalah gambaran akhir hidupnya orang tersebut. Ya. Wa fi hadhihi nasihati kifayatun li ahli ilmi. Nah, nasihat yang pertama ini baru nasihat yang pertama. Ini sebenarnya sudah cukup bagi orang yang berilmu seperti itu. Ya, artinya kalau hidupnya nggak ada manfaatnya, dan tentu ini adalah manfaat agama ya, manfaat agama. Ya, ibadahnya dia terus pupuk, dia terus perbanyak amalnya, ya, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Ya. Sebaliknya, orang yang tidak banyak beramal, dia akan menjadi orang yang rugi tadi. Nah, kemudian, ya, nasihat selanjutnya adalah Imam Ghazali mengatakan dalam bukunya, ya, an-nasihatu sahlun. Ya. An-nasihatu sahlun. Nasihat itu gampang. Ya, nasihat itu mudah. Ya, makanya kita paling sering nasihatin orang. Ya. Ya, kita sangat mudah menasihati orang gitu ya. Siapa dari kita yang nggak pernah ngasih nasihat? Pasti banyak nasihat yang sudah kita berikan, ujangan-ujangan gitu ya, baik kepada anak, istri, kepada teman gitu ya. Pasti kita semangat ketika diminta nasihat. Tapi yang sulit apa? Yang sulit adalah menerimanya. Kita mungkin mudah untuk menasihati orang lain, tapi ternyata ketika ada nasihat yang masuk kepada kita, kita sulit untuk menerimanya. Seperti itu. Jadi kata Imam Ghazali, nasihat itu gampang. Yang susah itu nerima nasihat itu. Gitu. Yang susah itu adalah lebih-lebih mengamalkan nasihat tersebut. Ya. Kenapa nasihat itu susah? Ya. Kenapa nasihat itu sulit untuk diterima? Kenapa kita sudah mendengar begitu banyak ilmu, kita sudah membaca begitu banyak buku, tapi kok seakan nggak ada perubahan gitu ya? Ini alasan Imam Ghazali sangat indah. Li'annaha fi madzaqi muttabi'il hawa murrun. Karena nasihat itu ya pada hati orang-orang yang mengikuti hawa nafsu rasanya pahit. Ya. Jadi nasihat itu rasanya pahit. Ya. Maka sulit untuk diserap. Sulit untuk dikonsumsi gitu ya. Karena nasihat itu pahit bagi orang yang mengikuti hawa nafsu tadi. Kenapa nasihat itu pahit gitu ya? Idzil manahi mahmubatun fi qulubihim. Karena
larangan-larangan untuk berbuat maksiat itu sudah terlanjur dicintai oleh hati orang itu. Gitu. Jadi kalau hati kita cinta kepada hal-hal yang terlarang, maka ketika ada nasihat itu kontra, Pak. Nah, ketika kontra, ini tergantung kita mana yang lebih kita prioritaskan gitu ya. Apakah kita akan mengkonsumsi nasihat itu dan meninggalkan larangan tadi? Karena kan nasihat itu ibarat obat. Ketika diminum, ya, ketika dikonsumsi, insya Allah hilang. Dan obat itu pahit. Dan obat itu tidak nikmat gitu ya. Obat itu punya ciri khas tersendiri gitu. Jarang kita dapati obat itu enak. Makanya orang rata-rata nggak mau minum obat gitu ya. Padahal tahu dia sakit. Udah tahu sakit tapi nggak minum obat gitu. Udah tahu dirinya punya kekurangan, cuma kok sulit nerima ya. Kok ini nasihat susah banget masuk ke diri saya. Karena tadi hatinya udah cinta sama larangan-larangan itu. Ya. Nah sebaliknya kalau orang ya hatinya itu tidak dipenuhi dengan larangan-larangan Allah, artinya dia mencintai ketaatan, dengar nasihat itu ibarat ya mendengarkan sesuatu yang dia sangat cinta gitu. Ibarat dia mengkonsumsi sebuah makanan yang sangat lezat. Ya. Kalau orang udah cinta ilmu, Pak, kalau orang sudah cinta sama agama, diberikan nasihat satu aja, dikit aja, wah itu udah bahagia. Saking bahagianya apa? Dia amalkan gitu. Wah iya, ini yang saya cari. Ini yang saya cari, saya harus baca Quran. Maka langsung dia buka Al-Qurannya gitu. Karena bahagia dia dapat siraman tadi. Dia dapat hal yang bisa membuat dia itu terpenuhi dahaga ilmunya. Ya. Awalnya dia haus ilmu. Maka ketika dapat ilmu dia amalkan. Tapi sebaliknya kalau orang tidak cinta kepada ilmu, sebaliknya dia cinta kepada larangan, maka adanya ilmu itu nggak buat dia semangat untuk beribadah seperti itu. Nah, maka ya apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya ini ya sungguh membuat kita bisa introspeksi diri ya, dan membuat kita benar-benar bisa lagi-lagi melihat kepada diri kita, apakah diri kita termasuk orang yang mencintai agama atau tidak gitu. Karena bentuk bukti kita itu cinta agama adalah kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Ada sebuah cerita gitu ya. Ini dialami oleh seorang ulama bernama Junaid. Ada seseorang ada seorang yang bermimpi. Dan di mimpinya ini didatangi oleh seorang ulama yang bernama Junaid. Ya, ada seorang bermimpi didatangi oleh seorang ulama. Maka orang yang bermimpi ini bertanya. Dan Junaid ini sudah wafat ya. Maka orang yang dimimpikan ini bercerita kepada Imam Ghazali. Mal khabar ya Abul Qasim. Maka orang yang bermimpi ini bertanya kepada ulama Junaid ini, yang bernama Junaid, apa kabarmu setelah kematianmu gitu. Apa kabarmu setelah kematianmu? Maka Imam Junaid beliau mengatakan tahatil ibarat wa faniyatil isyarat. Tahat itu terbang ya. Sudah hilang kata-kata, sudah habis kata-kata. Jadi setelah wafat, setelah aku dikubur itu udah nggak ada kata-kata. Wa faniyatil isyarat, dan sudah hilang semua jabatan ya. Sudah hilang semua apa yang aku raih di dunia. Ma nafa'atna illa raka'atun raka'naha fi jawfil lail. Maka
Junaid mengatakan dalam mimpi orang tersebut, tidak ada yang bermanfaat untuk kami para ahli kubur illa raka'atun raka'naha, kecuali rakaat-rakaat yang kita ruku ya ketika kita sholat di tengah malam. Maka kata Imam Junaid, sudah habis kata-kata, sudah hilang semua jabatan yang aku raih di dunia, yang tersisa hanyalah rakaat-rakaat yang aku dulu ruku di tengah malam, seperti itu. Jadi yang bermanfaat adalah amal kita, yang bermanfaat adalah ibadah kita yang akan menerangi kita di alam kubur nanti, seperti itu. Ya. Kemudian terakhir, ya, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala memberikan satu perumpamaan yang sangat bagus untuk kita renungi bersama. Ya, ada analogi, ada perumpamaan yang sangat bagus yang dibawakan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau ini tentang bagaimana seharusnya ilmu itu bermanfaat. Dan ini adalah pelajaran untuk kita ketika ilmu itu tidak kita gunakan. Kata Imam Ghazali, la takun minal a'mali muflisan. Jangan sampai amal-amal kita itu muflis, ya, nggak ada nilainya gitu ya, rugi. Kenapa demikian? Maka Imam Ghazali memberikan sebuah contoh. Laukana ala rajulin fi bariyah. Contoh kasusnya, kalau ada seorang, dia sedang berpergian di tengah padang yang luas gitu ya. Bariyah itu sebuah tempat yang luas di bumi gitu ya. Kemudian orang tersebut membawa pedang yang banyak untuk pelindung dirinya, ya. Dan juga dia bawa senjata-senjata lain dalam tasnya misalnya. Artinya dia siap siaga kalau ada ancaman. Dan di sini Imam Ghazali mengibaratkan yang dibawa pedangnya itu adalah pedang Hindi. Dan dulu itu pedang Hindi ada pedang yang tajam. Pedang yang berasal dari India. Wa kana ar-rajulu syuja'an, dan dia bukan cuma orang yang jago main pedang, orang yang jago menggunakan senjata, tapi dia juga pemberani. Wa ahla harbin, dan juga jago perang. Intinya ini orang, Masya Allah, dia bisa main senjata, dia juga jago perang, dia juga seorang yang pemberani. Nah, tiba-tiba ketika dia sedang berjalan di tengah padang yang luas ini, fahamala alaihi asadun muhib. Tiba-tiba dia diterkam sama singa yang menyeramkan. Asad itu apa? Singa. Asadun muhib. Ma dhannuk? Kata Imam Ghazali, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang yang diterkam singa ini? Ya. Dengan senjatanya yang lengkap, dengan kehebatan dia memainkan pedang, dengan dia adalah seorang yang pemberani, apa yang kira-kira akan dilakukan? Ya. Yang ada di pikiran kita, pasti dia akan ya melawan, gitu kan? Terkaman singa itu akan dilawan dengan senjatanya, itu yang ada di pikiran kita. Ya. Sehingga dia terbebas dari ancaman. Ya, dia terbebas dari terkaman singa tersebut. Hal tadfa'ul aslihatu syarrahu minhu bila isti'maliha wa darbiha. Kan di pikiran kita, ya dia akan menggunakan pedangnya, dia akan menggunakan tombaknya, dia akan menggunakan tamengnya untuk menghindari terkaman singa. Maka Imam Ghazali di sini bertanya, apakah senjata-senjata tersebut akan bermanfaat untuk menolak terkaman singa ketika tidak dipakai dan ketika tidak diayunkan? Ya, ada manfaatnya nggak kalau nggak diayunkan? Nggak ada. Nihil gitu ya. Kalau senjata tersebut yang sudah diasah dan dia sudah berlatih, namun tidak dia ayunkan gitu ya, tidak dia gunakan dengan baik dan tidak dia pukulkan pada singa itu, maka nggak ada manfaatnya.
Ya. Wa minal ma'lum, dan kita sudah tahu annaha la tadfa' illa bitahrik. Ya, senjata itu nggak akan bermanfaat kecuali digerakkan, wadharb, dan kecuali dipukulkan. Begitupun ilmu, Pak. Ya. Kita sudah punya ilmunya. Ya. Dan singa yang menerkam kita itu, menerkam cerita tersebut, menerkam orang itu ibarat godaan syaitan. Ya. Kita ini selalu diterkam, kita ini selalu diikuti oleh syaitan untuk digoda gitu. Maka gimana cara kita melepaskan godaan syaitan itu? Ialah dengan mengayunkan senjata kita. Apa senjata kita? Amal. Gitu. Jadi senjata kita adalah amal. Kalau kita tidak mau terus digoda oleh syaitan, kalau kita ingin bisa menang dengan syaitan, ya beramal. Ya. Ketika ada bisikan kepada hati kita, ya, kepada pikiran kita untuk berbuat keburukan, ya, untuk marah misalnya, maka kita beramal. Apa amalnya? Wudu misalnya. Kata Nabi SAW, kalau marah, wudu. Kalau marah, engkau sedang duduk, maka berubah posisi jadi berdiri, gitu kan? Apalagi istighfar, ya. Astagfirullah. Maka itu amal kita. Apa amal kita? Istighfar. Istighfar itu amalan, bukan? Amalan lisan, istighfar. Jadi yang disebut amalan itu bukan cuma gerakan sholat doang, tidak. Istighfar itu adalah amalan lisan. Istighfar, astagfirullah. Maka nggak jadi marah. Kita beramal. Artinya senjata kita untuk bisa mendorong terkaman syaitan itu dan menghalau terkaman syaitan itu ialah dengan amal. Ya, kita bisa hindari itu bisikan, ya, dengan amal. Sebagaimana tadi orang yang sudah punya senjata lengkap, kalau dia nggak pukul itu singa, kalau dia tidak ayunkan senjatanya, maka nggak ada manfaatnya. Dia akan mati, ya, dan akan membiarkan dirinya pasrah. Apa kita mau pasrah dengan godaan syaitan? Tidak. Ya. Ya. Karena kan syaitan itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitana lakum aduwwun mubin." Musuh yang nyata, tapi nggak kelihatan gitu kan. Ya, dia udah nyata, cuma nggak kelihatan aja gitu ya. Dia nggak kelihatan aja. Coba setannya kayak singa gitu kan, kabur gitu. Ya, lari sudah. Kita siap senjata mungkin tiap hari gitu kan. Cuma tadi, godaan syaitan itu sangat halus. Nah, yang bisa menolaknya adalah dzikir kita. Contoh yang bagus juga, ada satu lagi analogi. Fakadza law qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alah. Begitupun kalau seorang itu membaca banyak, ya, 100.000 permasalahan agama, tapi dia tidak mengamalkannya, maka nggak akan bermanfaat. Ibarat seseorang itu punya penyakit, Pak. Law kana li rajulin hararah wa marad. Kalau orang itu punya penyakit, dia panas badannya, dia punya penyakit kuning. Nah, obatnya itu dengan obat yang udah dikasih oleh dokter misalnya. Maka obat yang diberikan oleh dokter itu tidak akan bermanfaat untuk kesehatan kecuali dengan mengkonsumsi. Ya. Maka amal itu ibarat tadi, kita mengkonsumsi dengan baik sehingga bisa menghilangkan keburukan-keburukan dalam hati kita. Ya, sekali lagi, siapa di antara kita yang merasa hatinya sehat saat ini? Saya yakin tidak ada. Kalau ada orang yang merasa hatinya sehat, itu berarti hatinya sedang sakit. Gitu. Karena ya tidak ada hati manusia yang bersih kecuali hati Nabi SAW. Ya. Sudah dibersihkan. Pasti hati kita itu ada sakitnya, Pak. Buktinya apa? Selalu ada godaan gitu ya. Selalu ada godaan. Nah, ketika kita merasa hati kita itu sakit, ketika kita merasa hati kita itu sedang tidak baik-baik saja, maka kita butuh obat. Dan obat kita itu adalah ilmu yang kita amalkan, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini.
Semoga bermanfaat. Ya. Kalau ada pertanyaan maka dipersilahkan. Terima kasih. Informasi kepada khatib, Pak. Jadi kita berikan pertama kepada khatib, misalnya Ustadz tolong diingatkan anak-anak sebelum mulai, kayak gitu. Atau kita sendiri mengingatkan anak-anak sebelum mulai khutbah, kayak gitu. Dan khatib tuh boleh mengingatkan ketika sedang berlangsung. Nah, adapun kalau sedang berlangsung khutbah terus kemudian kita mengingatkan, ya hadisnya itu memang jelas sih, Pak. Maksudnya kalaupun kita mengatakan diamlah kepada orang yang ada di sebelah kita, faqad laghauta, maka engkau sudah lalai gitu. Ya. Tapi apakah amalan Jumatnya hilang pahalanya? Ya wallahu alam. Kalau itu saya nggak tahu. Ya, apakah itu benar-benar menghilangkan pahala Jumat? Wallahu alam, saya tidak tahu. Ya, tapi jelas mengurangi kayak gitu. Ya, jelas mengurangi. Tapi apakah menghilangkan? Saya nggak tahu. Ya, intinya adalah kita walaupun tujuannya baik, tapi ada solusi yang lain, maka kita cari solusi yang lain, kayak gitu. Solusi terbaiknya adalah khatib yang memberikan peringatan tersebut, gitu. Nah, terima kasih. Nabi SAW bersabda, muru auladakum bisalah fi sab'a wadribuhu bi asyar. Kata Nabi SAW, perintahkan sholat anakmu itu pada usia 7 tahun. Jadi usia 7 tahun itu adalah usia mumayyiz, kita sebut ya. Mumayyiz itu usia sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Usia sudah mandiri 7 tahun, Pak. Jadi kalau udah 7 tahun, maka seorang anak itu sudah harus diperintahkan sholat. Ya. Wadribuhu bi asyr. Nah, kalau udah 7 tahun diingatkan, tapi sampai 10 tahun belum mau sholat, maka pukul. Pukulnya pukulan yang tidak menyakiti, gitu. Artinya kalau pada usia 7 tahun itu sudah diberikan perintah, ya, maka dari usia 7 tahun pun harus sudah diberitahu, ya, untuk sholat dengan baik, karena dia sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan baik dan buruk. Nah, sampai 10 tahun masih tadi bercanda dan lain sebagainya, itu boleh kita lebih keras lagi memberikan tegurannya. Ya, tapi tadi, kalaupun kita mukul, pukulannya tidak menyakiti. Seperti itu saja. Ayo, sholat yang bagus, sholat yang benar. Kayak gitu. Kalau udah 10 tahun. Nah, ya, maka di sini, tegurannya tadi, ya, itu bertingkat-tingkat. Tegurannya bertingkat-tingkat. Dan kasus Nabi SAW dengan cucunya Hasan dan Husain, itu yang saya tahu bukan di sholat Jumat juga. Gitu. Bukan di sholat Jumat. Seperti itu. Ya. Balik lagi ke permasalahan sholat Jumat tadi, ya, maka sangat bagus ya ketika panitia masjid atau DKM itu memberikan aturan kepada anak-anak, ya. Misal dipisahkan dari sebelum mulai gitu ya, dipisahkan, ya, dijauhkan sesama mereka gitu ya. Kemudian itu bentuk ikhtiar yang sifatnya teguran. Bentuk ikhtiar yang sifatnya itu motivasi apa? Yang sholatnya bagus dapat makanan misalnya, itu juga bagus, ya. Semangat nggak adik-adik? Yang sholat Jumatnya bagus dapat 1000, jangan 1000 tat katanya, goceng. Itu bentuk motivasi juga gitu ya. Jadi kita cari cara yang bagus ya. Dan jangan cuma bisa ngomel-ngomel aja gitu ya. Jadi kita nggak cuma ngomel aja, tapi berikan solusi yang bagus. Ya, dan kalau nggak salah ada beberapa masjid yang saya ketahui itu punya hadiah buat anak-anak yang sholatnya bagus. Nah, ini seperti ini pada hari Minggu misalnya, mereka sholat subuh, ya kalau memang ada yang bisa ngasih hadiah, kasih hadiah nih anak-anak ini gitu. Karena nggak gampang bangun jam 4 pagi gitu kan. Ya nggak gampang gitu. Dan itu prestasi. Mungkin ada lagi teman-teman yang nggak bangun gitu. Nah, dia bangun di sini, ini Masya Allah gitu kan. Dapat hadiah mau? Minta sama bapaknya. Ya. Jadi mereka pun ada semangatnya untuk ibadah. Jadi nggak cuma ancaman aja, nggak cuma teguran. Ya, akhirnya mereka jadi takut, tapi ada motivasi gitu. Ya, ada motivasi yang mereka bisa dapat.
Ya, sehingga semangat mereka sholat, semangat mereka ibadah kayak gitu. Nah, saya kira itu. Silakan kalau ada pertanyaan lain lagi.